Halo manusia berbudaya jaga, ketemu sama Plat. Rama. Kita akan ngobrolin soal bahagia minggu ini dengan banyak berita bahagia, tidak ada kontroversi, tidak ada drama bahkan. Tidak ada drama. Oh, bahagia sekali. Kita ngobrolin soal Tango Game Awards yang hidup lagi. Kita ngobrolin soal Weibo. Weibo yang lagi happy. Weibo-nya aduh bahagia sekali. Terus kita juga ngobrolin soal medali emas dan game gacha. Let's go. Sebelumnya minta maaf dulu ya. Kita kan udah 2 minggu ya. Karena satu sakit, lagi musim sakit guys, maaf. Jadi sakit, yang edit gak ada. Terus lagi sibuk semua, jadi maafkan berita game-nya terputus. Berita game ya, menurut gua lah ya, bebasnya gitu ya. Berita game mingguan kita jadi terputus. Jadi kita mulai lagi hari ini, oke? Jadi ya kita mulai dengan berita bahagia dulu lah, karena tidak ada drama minggu ini. Ya kamu selalu tahu kasusnya Tango Game Awards itu termasuk salah satu developer yang dimatiin Microsoft karena proses restrukturisasi katanya kayak biasa lah perusahaan yang gede. Katanya saya tidak punya game menang award ya. Padahal high five. Jadi ya developer Tango Game Awards yang bikin Devil Within, Hi-Fi Rush dan si Ghostwire Tokyo ternyata tidak jadi mati, which is membahagiakan sekali. Jadi seluruh tim Tango Game Awards itu bakal diakuisisi sama Krafton. Jadi Krafton atau Krafton ya, pokoknya ya gitulah. Krafton mungkin ya. Bisa jadi kali ya. Pokoknya ya mereka adalah nama di belakang PUBG kalau misalnya nggak tahu. Jadi Krafton udah confirm mereka akan beli keseluruhan Tango Game Awards, termasuk semua anggota tim yang pernah ada di situ juga gitu. Dia benar-benar akuisisi penuh. Nah, gue nggak tahu apakah mereka akan pakai nama Tango boleh apa enggak. Tapi yang pasti selain Tango, mereka juga secure IP-nya Hi-Fi Rush. Jadi Hi-Fi Rush sekarang ada di bawahnya Krafton. Nggak ada konfirmasi Devil Within sama Ghostwire Tokyo kayaknya mereka nggak bisa beli kayaknya. Itu masih di bawahnya Microsoft. Jadi yang kebeli cuma Hi-Fi Rush. Terus juga si Krafton bilang mereka akan nge-push Tango supaya bikin sequelnya si Hi-Fi Rush. Jadi kalau misalnya lu penggemar Hi-Fi Rush ya, ini ada berita bagus buat lu gitu. Dan apa namanya again? Ini game bagus loh. Bagus. Gue gak tau kenapa si Microsoft kayak ini biasa aja, padahal udah menang loh. Iya. Ini bahkan sampai siapa yang bikin Devil Within-nya sendiri. Jadi ya bosnya si Tango Game Awards zaman dulu lah sebelum dia keluar. Si Mikami juga dia lewat sosial media mengungkapkan kalau dia bahagia sekali kalau mantan koleganya semua tuh survive gitu di tangan Krafton gitu. Karena despite game-gamenya dibilang underwhelming mungkin ya. Well sebenarnya gue nggak bilang laku-laku banget sih gitu. Cuman gue nggak ngerti kenapa Microsoft tuh ngerasa mereka tuh nggak penting gitu. Gue agak bingung karena kalau seperti yang kita pernah bicara kan si Microsoft selalu bacot. Gue tuh pengen ada presence di developer Jepang gitu loh. Tapi lu matiin satu-satunya developer Jepang lu gitu. Itu gue masih nggak make sense ya gitu. Jadi ya padahal potensinya banyak, potensinya gede, tinggal kasih duit aja. Wah, sebenarnya iya gitu. Tapi ya nggak tahu deh. Tapi ya kita harap karena kita belum tahu juga pas si Shinji Mikami cabut kan dia langsung mati sebenarnya. Maksudnya dia mati setelah Mikami cabut. Kita nggak tahu apakah kepemimpinan barunya si Tango tanpa Mikami ini tuh bakalan se-oke dulu atau enggak. Tapi ya pasti ya si Krafton udah invest ya, kita nggak tahu berapa duit. Semoga ya terbayar manis gitu. Nah, berita bahagia lagi. Berita penuh harapan tapi belum kejadian gitu ya. Jadi tapi ini konfirmasi. Ya sebenarnya iya konfirmasi tapi Rockstar-nya belum bacot. Ini lebih ke kelalaian, kelalaian gitu. Jadi ya kalau misalnya lu nggak tahu sekarang kan udah pernah main RDR 2 dong. Dan harusnya tahu kalau misalnya RDR 1 itu walaupun udah ada di konsol yang kayak di PS4 segala macam itu belum keluar di PC. Alasannya sih dulu karena katanya antara source code-nya tuh agak berantakan atau hilang gitu. Jadi nggak bisa di-port katanya gitu. Nah, ada begitu banyak rumor, kita udah pernah bicarain juga gimana ada chance ini game ke PC finally resmi gitu, bukan pakai emulator dan bajakan in a way. Nah, konfirmasinya tuh menguat ketika Rockstar kayaknya lalai dan lupa dia ngopi ribet sama GTA 6 kali. Iya mungkin. Jadi ya gue gak tahu siapa yang bakal dipecat. Hopefully semoga gak ada. Tapi ya dia gak sengaja nge-paste atau copy-paste informasi soal rilis Red Dead Redemption PC itu di halaman store-nya PlayStation gitu. Jadi di halaman store PlayStation tuh ada tulisan kayak ini adalah game define generasi RDR akhirnya keluar di PC gitu. Dia salah copy paste. Dia harusnya post kayaknya maunya kopinya di Steam gitu. Cuman
Tapi malah di luarnya di PlayStation. Astaga. Terus juga tuh upgrade plus PC specific enhancement including support. Aduh. Iya makanya jadi agak orang kayak apaan nih kok kenapa dulu gitu. Tapi ya ada dari informasi itu juga confirm kayak misalnya kayak semua feature PC resolusi naik, frame rate naik, terus ada special surround segala macam tuh bakal di support juga sama versi PC ini. Tapi katanya sih konten segala macam ya ikut yang versi konsol yang baru. Jadi ada Undead Nightmare juga DLC bakal include. Tapi kita nggak tahu kapan keluar. Mungkin hopefully kalau ini udah kejadian kayak gini sih harusnya sih bakal cepet ya harusnya ya. Bakal naik lagi nggak ya Red Dead Redemption ya? Gue kalau misalnya gini ke game lama yang masuk PC biasanya di feed gue ya, feed YouTube gue tiba-tiba rame kayak waktu itu apa namanya Final Fantasy. Pas masuk PC, wah semuanya Final Fantasy yang PC. Apa Final Fantasy 7 yang PC. Waduh tuh rame banget. Jadi gue pengen tahu nih, ini bakal rame juga nggak nanti apa setelah akhirnya keluar di PC. Dan gue sih tergantung harga ya. Kalau misalnya lu jual 500.000 orang masih kayak iya game tua oke. Tapi kalau 1,2 juta kayaknya terlalu maruk ya. Terlalu maruk kalau kita wah ini gue bahagia. Gue nggak tahu. Gue nonton. Oh nonton. Okay, Love, Death and Robots itu salah satu short apa namanya ya movie antologi movie gitu ya yang gue suka. Karena tiap ininya tuh sebenarnya kayak hampir kayak feel-nya ya. Kayak nonton Black Mirror. Oh, Black Mirror. Ada feel kesananya tapi enggak selalu kesana gitu. Dan semuanya animasi. Terutama animasi yang terakhir tuh yang aduh gue lupa yang nari ya itu sadis banget itu. Oke, sebelum kita lebih dalam tenggelam dulu kita ngobrol dulu. Jadi kalau misalnya lu pernah tahu Love, Death and Robots nggak di Netflix? Kalau belum pernah nonton, pergi nonton. Kalau misalnya umur lu cukup itu keren mampus. Keren Jadi basically mereka ada film antologi film pendek yang isinya tuh punya satu tema yang sama, yaitu animasi itu Love, Death and Robots. Jadi percintaan, kematian dan soal robot tuh ada di situ semua. Nah konsep ini yang punya Netflix ini mau dibawa sama Prime Video, tapi mereka mau bikin Amazon filmnya Prime, tuh ya? Amazon Prime, yang filmnya tuh yang fokusnya ke dunia video game gitu. Jadi film antologi kayak Love, Death and Robot, tapi semuanya basisnya adalah franchise dunia game yang memang udah eksis. Nah katanya untuk project awalnya itu bakal ada dunianya Spelunky. Ada New World-nya Amazon yang MMORPG. Terus sama beberapa franchise PlayStation gitu. Ya, ini namanya juga Prime Video gitu. Iya. Nah, yang paling kerennya adalah ini projectnya Prime Video yang belum kita ketahui judulnya apa ini. Ini katanya bakal dihandle sama tim Mill sama Blue Studio yang memang nge-handle Love, Death and Robots-nya Netflix gitu. Jadi ya lumayan tinggi gitu ya assignment-nya karena ada chance ini bakal explore sisi dunia game yang kita nggak pernah tahu terus jadiin film animasi gitu. Menarik sih. Menarik banget menurut gue sih. Karena apa namanya gue ngeliat Love, Death and Robot awalnya wah film robot nih gitu kan. Gue suka banget sama robot ya. Episode satunya sama robot sih ya. Sama robot gitu kan pindah conscious kan gitu. Tapi makin ke belakang makin ada filosofinya, ada gitu-gitunya lah gitu. Makin menarik gitu loh. Sekarang dia mau ngambil temanya dari game. Iya, dunianya gitu. Spelunky aja. Itu sebuah game yang masuk ke gua itu kan Spelunky. Itu gue nggak tahu ceritanya kayak gimana, tapi itu udah menarik sendiri gitu. Gue pengen tahu kalau itu dijadiin animasi kayak gimana justru malah. Kalau bisa jadi satu cerita sendiri gitu. New World lagi. Walaupun gue nggak tahu New World masih hidup atau enggak, masih banyak yang main. Karena gini pada saat COVID New World keluar booming di awal terus surutnya cepet gitu, tenggelamnya cepet gitu. Tapi kayak region lock juga deh di kita kayaknya. Gue nggak tahu deh, gue belum ngecek. Gue region lock deh. Kalaupun region lock orang-orang Indonesia cukup kreatif untuk membuat New World itu banyak dimainkan karena banyak yang nge-stream pada saat itu. Dan beberapa judul game PlayStation. Iya. Wah. God of War. Nah, gitu maksudnya kayak kalau misalnya ini jalan gitu ya, gue justru termasuk orang yang berharap mereka nggak terlalu jauh gitu, tapi explore karakter atau explore cerita dari dunia yang sama ini emang main gamenya tuh nggak bisa nawarin gitu. Misalnya kayak The Last of Us gitu, tapi kita nggak ngobrolin Ellie atau Joel atau Abby, tapi kita ngobrolin misalnya kayak hidupnya keluarga mana yang ketika 2 minggu pertama pandemi misalnya, dia lebih freaking awesome gitu. Terus kalau misalnya God of War Baldur sebelum jadi Baldur gitu atau apa setelah si Kratos pindah ke Norse Yunani misalnya kayak gimana gitu, dia lebih awesome.
Jadi ya gue benar-benar excited banget sama ini, makanya gue pilih ini berita. Tapi ya gue harap sih semua kualitasnya memang kayak Love, Death and Robot. Kalau lu pernah nonton Love and Death Robot, nontonlah. Kalau misalnya lu udah cukup umur. Tapi gitu. gini deh, ini kan ada beberapa judul game PlayStation. PlayStation ya. Jadi PlayStation Studio yang apa franchise mereka. Ya. Menurut kalian yang cocok untuk kayak Love, Death and Robot yang mana? Coba deh tulis di kolom komen. Benar. Nah, ngomongin film lagi tapi gimana ya? Ini buruk gak buruk sih? Kayaknya buruk deh. Buruk tapi gak buruk untuk di sisi lain gitu. Benar. Jadi buat teman-teman saat video ini dibuat ya, film Borderlands sudah ada di bioskop. Mau nonton atau enggak terserah kalian. Kalian bisa cek sendiri dulu Rotten Tomato-nya seperti apa. Komen-komennya yang review juga udah banyak. Gini. Kalau misalnya 3 dari 5 ngomong jelek, itu masih ada selera gitu. Masalahnya nih 5 dari 5 ngomong jelek gitu. Gue belum lihat, gue nonton YouTube ada yang lebih bagus gitu. Gue sampai ragu, gue kan belum nonton Deadpool, gue belum nonton Long Legs ya. Terus Borderlands, masa ya dari 3 yang bagus, 2 yang bagus, gue nonton yang jelek gitu loh. Gue jadi khawatir gitu. Gue pengen pada saat keluar gitu, pada saat iklan Borderlands keluar, gue pengen nonton gitu. Karena gue suka 1 dan 2 gitu. Itu menarik sekali ceritanya. 3 gue belum nonton, belum mainin lagi. Kalau misalnya begini kan kayak gimana ya? Tapi di sisi lain ya, penjualan angkanya ya, angka pemain versi gamenya melonjak. Iya, untuk di Steam gitu. At some point gue ngerasa emang sejelek itu ya terus pada main semua. Terus pada main semua lagi itu Borderlands gitu loh. Di ingatan gue sih tidak sejelek itu ya. Mungkin tidak sejelek yang diomongin orang-orang ini gitu. Mungkin kayak situasinya mungkin beda kayak. Jadi zaman The Witcher pas ada film Netflix, karena film Witcher-nya bagus, orang pengen main Witcher-nya gitu. Bahkan sampai penjualan juga naik juga. Ini kalau ini beda nih karena filmnya saking jelek ini orang pengen tahu kayak seingat gue gamenya gak segini amat deh. Ini bahkan ya, kalau kalian tahu game-game lawas lah ya, belum adaptasi. Gue udah tua gitu ya. Webol itu sutradara game, bahkan yang paling gue benci itu adalah dia kalau nggak salah mensutradarai Dead or Alive juga. Dead or Alive nggak tahu ya. Kalau nggak salah Dead or Alive, yang pasti apa yang vampir. Far Cry, Blood Rain itu dia Postal. Itu terkenal bikin adaptasi game yang selalu buruk, selalu jauh dari source material. Itu sampah pokoknya. Nah, tapi masih menguntungkan. Sejelek apa sampai Uwebo ngetawain film Borderlands ya? Kan gue jadi tambah gimana ya mau nontonnya ya? Sampai ngetawain Borderlands yang bahkan tidak menguntungkan gitu loh. Gue kayak puncak rasa malunya Borderlands itu bukan di Rotten Tomatoes-nya jelek atau penjualannya, tapi ketika Uwebo datang terus ngetawain lu gitu, kayak wah gitu. Mending gue yang bikin kan. Webol keluar kandang gila. Kalau misalnya teman-teman ada yang player Blood Rain dan lain pasti akan tahu sekali ini Webol tuh siapa. Bahkan pada zamannya tuh ngomongin semua di forum. Aduh Webol pasti jelek deh. Tapi kalau saya lu misalnya kayak gamer-gamer muda yang belum pernah lewatin masa-masa Webol, terus ada sesi misalnya kayak nonton bareng teman film-film jelek gitu, nah lu boleh pilih film Webol 1 biji, nonton bareng lu sama tuh. Bahagia nontonnya. Oke, sekarang kita beralih ke game yang bukan Genshin Killer sih, bukan. Beda banget nih. Bukan. Arknights Anfield akan hadir di Gamescom 2024. Gamescom ini akan diadakan di Jerman pada tanggal 21 Agustus sampai 25 Agustus. Juga akan datang di PAX West 2024 30 Agustus sampai 2 September. Ini mungkin buat teman-teman yang fans Arknights udah akan menunggu-nunggu ada footage apa aja yang akan keluar untuk game Anfield ini. Karena game Anfield ini game open world. Karena kan kemarin baru tes alpha aja kan ya. Banyak ada beberapa content creator yang mainin juga. Jangan berharap Anfield akan seperti Wuthering Waves, akan seperti Genshin Impact. Karena lebih tactical. Mungkin gua akan melihatnya lebih dekat ke Star Ocean, Xenogears. Xenoblade really? gitu.
Iya. Jadi apa kan kalau Xenoblade kan lu harus komen dulu kan, harus apa diputer-puter tapi ada komennya juga, ada gimana juga. Action tapi nggak action gitu loh. Positioningnya harus diperhatiin dan lain-lain. Anfield tuh akan seperti itu. Ditambah juga dia juga ada farmingannya. Jadi apa? Bikin kayak area buat bikin kayak farming markas dan lain-lain. Ini akan jadi game yang tidak sebentar. Ya, kayaknya sih. Tidak sebentar, tidak kecil bahkan. Jadi kalau kalian ngomel Zenless Zone Zero itu gede, ini gua nggak tahu akan segede apa. Karena banyak banget yang diimplementasikan di sini. Harapannya sih emang kalau di awal-awal masih agak kecil ya. Tapi ya kedepannya ya pasti akan namanya game live service pasti bengkak aja gitu. COD aja yang terakhir pada ratusan giga sampai developer ngomong kita kayak harus bikin COD baru. Kayaknya gue termasuk gamer yang lumayan bahagia dengan Anfield. Gue kan nggak terlalu gue termasuk orang yang seneng gacha tuh akhirnya keluar dari formulanya Genshin gitu loh. Maksudnya kayak open world ganti karakter waktu berantem tuh gue agak nggak terlalu suka. Ini gitu. bareng-bareng rame-rame. Iya gitu. benar-benar. Jadi cuma satu karakter lu kendalin tapi yang lain AI kan. Jadi gue kayak ini kayak filmnya lebih kayak ke Star Ocean, lebih ke Xenosaga. Gue kayak bahagia gitu ngeliatnya. Terus cakep lagi gambarnya. Xenoblade gitu. Xenosaga ini apa? Lebih tua lagi ya, Cosmos. Lupa gue ya. Jadi ya gue harap sih memang cakep gitu. Dan untuk settingannya ini beda sama Ark Knights. Jadi ini karena beda planet. Jadi jangan heran kalau misalnya dunianya lebih suram ya. Kalian kan protes tuh ya, Wuthering Waves suram banget. Jadi dibuat sedikit vibran. Ada yang komen. Wuthering Waves itu tidak sevibran itu sebelumnya. Jadi Wuthering Waves itu sedikit lebih gloomy karena mau dibuat emang post apokaliptik. Pas beta. Setelah beta keberapa dia dibuat lebih vibran. Gue juga kaget loh, lebih vibran gambarnya. Ternyata banyak yang protes. Kalau misalnya ini gloomy sekali, gue mainnya depresif gitu katanya. Nah, Ark Knights yang ini akan feel-nya ke sana gitu. Lebih gloomy karena lu masuk ke planet yang belum dijelajahi gitu. Oke, ngerti konsepnya. Jadi jangan berharap banyak warna-warnanya ya pasti akan warna-warna post apokaliptik gitu. Iya. Gitu. Gersang gitu. Tapi again, gimana pendapat kalian kalau tentang Ark Knights Anfield? Ada yang excited? Coba tulis komen. Nah, game gacha lagi nih. Tapi berhubungan dengan Olimpik. Ya, beda gacha ini. Beda gacha. Bukan yang begini. Iya. Kita nggak beda. Ya bukan begini. Gitu. Begini ya. Jadi seorang atlet China bernama Luo Shifang itu berhasil mendapatkan emas di angkat berat ya. Angkat besi. Di angkat besi itu. Nah, bukan angkat tebing ya? Bukan. Nah, Mbak ini, Cici ini ya. Rasis gak sih? Enggak. Cici ini itu bermain Love and Deep Space. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Love and Deep Space ini kurang lebihnya adalah game action RPG. Ya kalau dibilang kayak Honkai Impact agak mirip gitu ya. Tapi khusus cewek. Bukan khusus cewek. Target utamanya adalah cewek. Dan penghasilan per bulannya kalau gue lihat di gacha revenue stabil. Di atas terus. Sadis gue bilang. Gue sampai mikir anjir emang bukan buat cowok doang. Ini game-game gacha nih. Enggak waifu aja ternyata. Begitu ada game Husbando, wah cewek-ceweknya beringas semua nih pengeluarannya. Tapi emang desainnya mau didesain buat otome. Buat otome banget gitu. Nah, developernya memberikan hadiah sebanyak berapa nih? 6.666 pool. Wajir. Itu bayangin tuh gila. Misalnya kayak kalau misalnya dia pasti dapat karakter 130 pool gitu, itu berarti dia bisa dapat kayak 50 karakter sampai habis gila. Ini bisa lifetime ini. Iya, gila. Gini ya, game otome itu sebenarnya kadang-kadang lebih sensual daripada game. Oh iya. Ya gini. Lebih sensualitasnya. Sensualitasnya. Soalnya dia bisa telanjang dada sih, boleh. Iya, bisa telanjang dada. Badan kotak-kotak gitu. Kalau kita kelihatan belahan dikit diprotes gitu. Maksudnya bukan belahan gue ya. Maksudnya belahan karakter cewek. Terima kasih. Itu diprotes gitu dan lain-lain. Kalau cowok ya buka ini, aduh rahim gue angus tuh, masih gitu.
Emang yang standarnya emang beda gitu. standar beda, gitu. Jadi ya sudahlah gitu. 660 1 juta diamond. Iya, 1 juta diamond tuh ini apa resource Resource poolnya. Jadi berbahagialah Mbak Luas Shifang. Tapi nggak cuma itu, dia juga dapat apa kan lagi? di game gacha ada pass bulanannya kan. Nah itu dia dapat seumur hidup. Wow. Jadi tiap bulan dia akan dapat terus tanpa harus beli gitu. Sampai dia berhenti main gitu. Sadis. BP berarti jatuhnya. BP. Jadi ya kalau bisa lo pengen begini ya udah menang Olimpiade aja, nggak susah gue. Tinggal begini doang. Itu 0 Pak ya. Itu 0 ya. Berita bonus. Ini gue bingung bener-bener nih. Gue juga ini kayak kerjaan orang kaya yang udah nggak tahu mau ngapain gitu. Nih, seorang gamer hubungkan 444 konsol ke satu TV. Gimana caranya? Salomnya. Dia nggak tahu gimana caranya, tapi yang pasti dia kasih lihat dia pakai HDMI switcher tuh banyak banget. Jadi HDMI switchernya tuh digabung lagi ke HDMI switcher utamanya gitu. Jadi dia sampai sekarang kan dia ada 444 konsol ke satu TV kan. Dia even bikin kayak Microsoft Excel gitu loh, kayak HDMI switcher yang ini isinya apa aja gitu. Tapi dia pas diwawancara sama Guinness World Record dia benar-benar kasih lihat ini jalan loh semuanya gitu. Dia bisa tahu kira-kira misal kayak ini tekan apa tuh mana yang hidup, dan itu selalu berhasil gitu. 444 konsol. Ini berarti ada yang double berarti. Enggak, dia bilang semuanya unik. Jadi dia ada konsol yang tahun 72 sampai PS5 Slim. Mungkin ada iterasinya, tapi ya dia bilang semuanya bukan yang ganda yang sama gitu loh. Gue pikir karena ya misalnya ada PS1 ada 2 gitu. Enggak, hitung 2 gitu kan. Ya kan kita ngomong konsolnya aja gitu. Tapi bayangin dia listrik enggak sih? Masa kayak ya listriknya bakal jebol. Kalau misalnya semuanya standby gitu, oke lah standby rendah gitu. Tapi kalau 400 konsol standby listrik. Tapi ini gamer Arab Saudi, kalau dia bisa sampai kayak gini, berarti most likely mepet-mepet Sultan nih. Bukan mepet Sultan lagi kayaknya, memang udah Sultan sih kayaknya sih. Jadi sudahlah, biar listrik saya tanggung gitu loh. Dia mandinya pakai minyak kayaknya. Pakai minyak. Maaf ya, bukan rasis ya, maaf ya. Tapi emang tajir, memang kolektor juga dia. Jadi dia kasih lihat kayak dia punya teknologi lawas segala macam. Dia paling tua tuh konsolnya yang tahun 72. Gue nggak pernah lihat lagi konsolnya. Tahun 72 apa? Magnavox Odyssey gitu. Oh, Odyssey. Gue nggak pernah lihat malah sama sekali si Odyssey ini. Dia bukannya Magnavox Odyssey itu bukannya masih yang apa yang kayak Pong gitu ya? Nggak tahu deh gue. Kayaknya tapi ya pasti dia punya Odyssey 72 sampai PS5 iterasi baru yang ada slice tengahnya itu yang tahun 73 gitu. Oh, berarti dibilang PS5 ada PS5 Fat sama itu. Iya, maksudnya ada Fat, ada Slim, ada apa aja. Yang pasti dia tidak ada PS5 Slim 2 biji gitu misalnya. Oke, yang sama 2 biji enggak ada, tapi iterasinya ada. Beda. Gitu. Ya masih make sense, Masih make sense 400 konsol satu TV make sense. Masih make sense kalau punya duitnya. Kalau punya duitnya gitu. Oke guys, itu ada bagian hari ini kita ngobrolin soal ada orang yang masukin konsol 400 biji ke TV. Terus ada Arna Senfield, terus kita juga ngobrolin soal Weibo. Nonton Weibo, bahagia lo pasti. Oke guys, thank you buat bagian hari ini. Plat, Rama. see you next video. Bye-bye.